seperti kemarin lah jalan kaki yang ke Jakarta untuk tutup TPL. Orang bilang nggak mungkin nggak mungkin TPL itu ditutup. Kalau aku optimis suatu saat akan ditutup. Loh, apa gunanya hidup pesimis? Toh mimpi kita ingin TPL tutup. Terus kalau kau bermimpi, oh kau pengen TPL tutup, tapi kau pesimis, nggak usah hidup kau keong gitu loh. Orang pengen perusahaan lingkungan tutup, tapi dia pesimis. Terus ngapain kau berharap gitu loh? Merinding. Ini nggak dibuat-buat ya. TPL ini menarik bang. Ya. Udah banyak nih yang aliansi-aliansi yang terus bersuara, bahkan yang paling gila itu Togu tim 11 jalan kaki 44 hari ke Jakarta sampai Jakarta ditangkap. Pasti banyak yang komentari waktu abang, aku ikutin setiap live di jalan 3.000, 4.000, 5.000 yang nonton. Itu pro kontra tuh. Paling Togu cari sensasi, cari panggung atau apa. Bagaimana Togu bang menyikapi ini? Aku nggak peduli orang mau mikirin apa tentang aku. Penting aku tipe orang kulakukan yang ingin kulakukan. Tidak ada yang bisa intervensi aku. Jadi aku mau orang mau tanggapan, oh dia cari sensasi, dia cari duit, dia cari apa-apa. Itu urusan kalian. Karena itu pikiran-pikiran kalian. Biarlah kalian mati dan tidak berkembang dengan pikiran-pikiran negatif kalian tentang Togu Simorangkir. Kan nggak rugi aku. Apa yang kurugikan? Itulah pikir negatif. Yang mau jadi calegnya itu. Akhirnya apa? Itu aja stres sendiri kan. Jadi mikirin aku kan. Pikirin aja hidupmu sendiri loh gitu loh. Ngapain mikirin aksi yang orang lakukan? Latar belakang apa di balik itu? Tapi abang ini kan ngambil sikap tadi nih jalan kaki ini. Tentu abang udah ada kajian lah tentang TPL. Nggak ada sebenarnya begini. Ide jalan kaki itu adalah spontan. Gara-gara ada kasus di pemukulan masyarakat adat di Natumingka. Tanah Ulayat ya. Tanah Natumingka ya. Iya, tanggal 18 Mei kalau tidak salah. Jadi waktu itu aku langsung bilang ke teman-teman yang selama ini bergerak untuk isu tutup TPL gitu. Seru kali ya kalau bikin aksi jalan kaki ke Jakarta. Gila kau katanya kayak gitu. Tujuanku adalah sebenarnya apa? Ingin mencari perhatian aja. Sering kok kasus bentrokan TPL dengan masyarakat adat, tapi di berita itu tidak lebih dari 2 hari. Iya, hilang. Betul. Jadi kalau aku pikir, aku jalan 40 hari. Jadi setiap hari aku akan suarakan itu, 40 hari kan naik terus beritanya. Betul. Itu aja pikiranku. Aku hanya ingin menyiarkan bahwa Danau Batak dan Danau Toba itu tidak sedang dalam keadaan baik-baik loh. Ada kerusakan, ada perusahaan besar yang mengancam kerusakan lingkungan yang parah gitu. Jadi setidaknya hanya pikiranku waktu itu 40 hari naik beritanya. Ternyata di luar ekspektasi sampai diterima presiden kan gitu. Jadi itu kan di luar ekspektasi gitu. Jadi itu yang menurut aku kita kurang perhatian aja. Jadi kegiatan aksi yang cari perhatian. Akhirnya buktinya ya itu jadi tahu kan. Kalau Danau Toba tidak baik-baik aja dan ribuan dan mungkin jutaan orang akan jadi tahu di kampung halamannya itu udah nggak sedingin dulu lagi. Betul. Karena apa? Karena rusaknya lingkungan gitu loh. Kan gitu. Jadi dibilang aksinya itu nggak mungkin tutup TPL. Memang aksi ini tidak akan mungkin jalan kaki ini menutup TPL. Yang bisa menutup TPL itu adalah dosa-dosa TPL itu sendiri. Karena banyak kali pelanggarannya. Pemerintah tinggal memberikan hukuman. Sesimpel itu. Terus banyak yang bilang, terus gimana dengan karyawannya TPL? Betul. Ya kan mereka mau makan apa? Gitu kan? Terus aku bilang, kenapa kita mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi? Kenapa kita tidak khawatir saat ini kondisi lingkungan kita semakin kritis? Terus generasi nanti anak-anakmu mau makan apa? Hidupnya mau bagaimana di kampung? Kenapa kita berpikir, nanti kalau tutup TPL karyawannya kerja apa? Ngapain mikirin itu? Ditutup TPL kan bisa bertani. Aku bilang kita ini aja, kita pendampingan aja untuk pertanian organik. Atau aku bilang, waktu itu aku bilang, ayo siapa yang setuju para perusahaan hotel pariwisata di Danau Toba untuk TPL tutup? Aku akan butuh 2 orang karyawan TPL. Kalian butuh berapa? Kalau alasannya mereka mau makan apa setelah TPL itu kan, disalurkan aja dengan masuk ke restoran, masuk ke hotel. Jadi supir bus pariwisata kan bisa gitu loh. Kan makan itu nggak harus dari TPL gitu loh. Tapi kan banyak membantu sebenarnya Bang. Siapa yang membantu? TPL-nya. Ya, membantu siapa? Yang
pekerja di sana? Buruh harian itu yang dibantu. Menurut mereka, Bang? Ya menurut mereka, karena apa? Mereka dapat instan money kan. Oke. Kalau kau bertani Tapi meleleh, secara tidak langsung kan pembangunan juga toh? artinya begini toh, bukan kita anti pembangunan. Bukannya aku sebagai orang lingkungan, aku berpikir begini, kita juga butuh dana untuk ada dari penghasilan PAD kan untuk menjalankan sebuah organisasi pemerintahan. Tapi kalau TPL ini kan udah berbeda. Semua hutan alam dibabat, diganti satu hutan monokultur gitu loh. Yang lucunya lagi, debit air turun. Iya betul. Iya kan? Tapi apa yang dilakukan upaya pemerintah? Membuat hujan buatan kan? Iya. Nggak kimak kali tuh. Iya. Permasalahannya hutannya yang habis. Ibaratnya begini toh, itu sakit kepala. Yang diobatin perut, nggak kimak kali tuh. 30 miliar keluar hanya untuk buat curah hujan. Dan akhirnya angin di Samosir kemarin kencang sekali. Banyak seng yang terbang, banyak jagung yang tumbang. Nggak keong kali tuh. Sakitnya di kepala, yang diobatin perut. Kalau kita bicara debit, air. Kan gitu, karena apa? Inalum harus, turbinnya harus kerja. Sama seperti kayak Keramba. Gue bilang, Danau Toba itu harus memberikan kesejahteraan buat rakyatnya. Aku menentang zero keramba. Karena menurut aku silakan masyarakat mau berkeramba, tinggal diatur kan. Kalau perusahaan mau berkeramba, aku bilang waktu itu, jangan yang di daerah Tomok, jangan di daerah yang daerah Parapat. Dekat ke Porsea dong. Jadi kotorannya nanti terbuang semuanya ke Sigura-gura. Kan ada tata ruang yang bagus, di mana untuk budidaya perikanan, mana untuk wisata. Gampang kali sebenarnya kalau membuat tata ruang itu. Permasalahannya mau nggak pemerintah daerahnya melakukan? Karena enggak. Gampang kali. Tapi semuanya gimana? Korup. Karena kau untuk mendapatkan jabatan bupati pun kau harus serangan pajar. Cair doh, dapat 200.000, 300.000. Jadi ketika kau duduk, balikkan uangmu. Udah balik uangmu, kayaknya enak kali ya, nambah lagi. Begitu. Oh ya kali tamparan abang ini. Oh, aku suka nampar-nampar. Udah masuk tua. Enggak, artinya kan kayak gini. Sebenarnya kalau kita ingin memperbaiki, gampang ya sebenarnya. Kayak sebenarnya aku minta jadi bupati, aku bilang, kalau kau mau memilih aku tanpa dibayar, aku mau maju. Tapi permasalahan cair doh. Sekarang kayak gini, masyarakat meminta perubahan, negaranya maju, daerahnya maju. Tapi kalau mentalmu masih bertanya, cair doh. Di satu sisi kau ingin ada perbaikan di daerahmu, tapi di sisi lain kau mentalnya belum berubah. Mentalnya belum berubah. Wah, salam. Jangan harap daerahmu berubah. Jadi harus dirubah dulu dari masyarakat. Jadi aku bilang, ya harusnya calon-calonnya jangan mau bayar. Enggak, dari masyarakatnya. Kan calon itu tidak akan mau membayar kalau masyarakatnya tidak mau terima, tidak meminta. Kita stop. Bagaimana kita stop? Oke, tidak boleh ada. Bagus visi misimu untuk ini, udah. Kita tanda tangan kontrak politik, kan begitu kan. Berani nggak kayak gitu masyarakat? Karena enggak. Ini ada satu rumah misalnya 4 suara. Kalau dapat dia 500 kan lumayan 2 juta. Hanya memikirkan itu, tapi dia nggak berpikir 5 tahun dia sengsara. Pokoknya selagi kita membayar untuk mendapatkan sesuatu jabatan, jangan harap ada perubahan. Jadi selagi kita misalnya ya, karena belum tentu kepala dinas kita itu bisa bekerja, karena mendapatkan dia itu bayar kok. 100 juta kan, 50 juta ada. Jadi selagi itu, jadi dulu dibilang, gue bilang kalau aku jadi bupati, yang pertama aku beli ASN-nya, aku pecat-pecatin semuanya itu, gue bilang, karena udah korup. Iya kan, etos kerjanya juga nggak ada, gitu kan? Kayak nggak? Jam 9 datang, jam 11 keluar, jemput anak, nanti balik lagi jam 2, jam 3 main soliter. Hah? Pantas banyak musuh abang ya? Banyak musuhku memang. Banyak musuhku. Karena apa? Karena orang tidak siap mendengar apa yang benar. Nggak siap dikritik ya? Kita tidak siap dikritik karena apa? Ya, gimana kita? Orang selalu menganggap kalau kritikan itu jadi menyerang. Iya. Padahal aku suka mengkritik, tapi aku memberikan solusi. Ada perlu nggak seorang togu melakukan pendekatan ke mereka? Oh, wah. Habis waktuku. Persoalan ke sana, Bang. Kan kita nih, artinya katakanlah dia salah jalur nih, Bang.
tentu ada satu edukasi atau apa namanya Bang, biar dia ngerti, lu harus paham nih gini, perlu nggak Bang? Atau karena kalau mereka mau datang sama aku minta pendapatku kenapa TPL harus tutup, ayo datang ke sini. Kalau aku harus datang ke mereka menjelaskan begini, oh no, waktuku cukup mahal, baru aku minum tua. Karena apa? Orang-orang seperti ini orang-orang bebal, orang yang sudah merasanya hebat. Orang yang merasa, karena memang mereka ini apa? Ini udah mendewakan uang. Orang-orang yang sudah mendewakan uang, nggak bisa kita apa-apain toh. Hanya Tuhan yang bisa mengubahnya dia. Semoga kita bilang, semoga Tondi Parbadia masuk ke diri mereka. Udah itu aja. Karena kita pun Tuhan aja dilawan kok. Apalagi seorang Togu Simorangkir misalnya. Tuhan dilarang misalnya apa? Dengan apa? Dengan dia terlibat merusak lingkungan. Perintah Tuhan kita harus menjaga bumi ini. Ya, melestarikan. Perintah Tuhan aja dilawan dia, apalagi perintah Togu Simorangkir yang bukan siapa-siapa. Jadi kita harap ya biar aja Tondi Parbadia masuk ke dalam dirinya dia. Roh Kudus itu turun ke dalam dia. Jangan roh setan aja sama roh halus masuk. Roh Kudus juga masuk ke dalam dirinya. Supaya dia bisa melihat hidupnya itu mesti akan ada anaknya, cucunya, cicitnya yang membutuhkan hutan. Itu orang-orang yang ego, yang keakuannya sangat tinggi. Betul. Jadi kalau orang mereka mau tertawa, ya tertawa aja kalian terus. Karena apa? Apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Kau biarkan nanti alam itu rusak, bencana akan menghadapi engkau. Udah. Capek kali kita mikirin tuh. Enggak, lebih bagus kayak gini, jumpa sama orang-orang baru, dapat temen orang baru, dapat. Karena aku menjadikan setiap orang guru. Dan dari pertanyaan-pertanyaan itu pun aku jadi belajar. Oh begini rupanya pandangan orang di luar ya kan gitu kan. Iya kan? Iya, karena I don't care. udah lama banget ya. Udah lama, udah 30-an tahun. Ya. Dan ini berulang mungkin yang paling frontal karena perjalanan kaki tadi ya Togu Simorangkir gitu. Sebenarnya aku kan inisiasi, tapi dalam perjalanan itu kan kita tidak bicara tentang 11 orang aja gitu. Bahwa ini mimpi banyak orang sebenarnya. Lingkungan Danau Toba itu, Tanah Batak itu lestari. Itulah mimpi kita. Jadi bukan mimpi Togu Simorangkir. Jalan kaki itu kan hanya ide spontanku yang hanya supaya mencari perhatian aja. Buktinya sampai dunia akhirnya kan tahu. Masalah orang mau bilang aku mencari sensasi, itu masalahmu, bukan masalahku. Tugasku adalah menyiarkan ke dunia bahwa Danau Toba, Tanah Batak sedang tidak baik-baik. Itu tugasku. Tadi dibilang, wah sampai banyak yang nyinyir. Apa kok diam aja sekarang? Loh, yang menutup TPL, yang bisa menutup TPL itu kan ya tinggal pemerintah cabut aja izinnya. Udah sampai. Yang pasti TPL sekarang tidak green company. Sejak jalan kaki kita itu akhirnya banyak pelanggaran-pelanggaran yang ditemukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup kan. Tidak green company lagi. Akhirnya ada ini ya. Ya kan nggak bisa kita. Akhirnya ada lahan-lahan konsesinya TPL yang akhirnya sudah dikembalikan ke masyarakat adat. Kan nggak bisa kita langsung menutup blok toh. Harus digrogotinnya pelan-pelan. Oke, kurang 5.000 hektar, kurang 3.000 hektar, kan berkurang kan. Sampai akhirnya ya dia ya mengecil akhirnya tutup kan. Kan nggak, kita ini bukan seperti membalikan telapak tangan. Orang tidak mau menikmati prosesnya yang panjang. Orang hanya pikir, oke, habis jalan kaki tutup TPL-nya. Nggak mungkin ya. Emang lu siapa gitu loh. Nggak kayak gitu. Kita ini berpikir bagaimana proses. Hasil tidak akan mengkhianatin prosesnya. Kan gitu kan, proses kita berlelah-lelah, terus berpengharapan untuk menutup TPL. Suatu saat TPL akan tutup. Tapi kalau kita berhenti berharap, berhenti kita berteriak untuk menutup TPL, ya nggak akan pernah tutup. Sampai aku bilang waktu itu, sampai banyak yang nyinyir. Kalau kalian yakini, ngupil aja bisa tutup TPL, ngupil aja kalian gitu loh. Sampai ngapain ngurusin aksi orang, buat aksimu. Kalau kau pengen TPL tutup, buat aksimu. Kalau kau yakin, Tuhan dengan ngupil aku yakin TPL tutup, ngupil aja kau sepanjang hari 24 jam. Apa yang kau yakini kan? Kalau aku kan, ya aku bikin namanya ajak tutup TPL. Kan aksi jalan kaki tutup, ajak tutup TPL. Ajak. Aksi jalan kaki tutup TPL. Kan mengajak. Ayo, ini loh masalah-masalahnya. Kita satu visi, satu misi nggak untuk TPL ditutup ini?
Kembali lagi pilihannya ke masyarakat kan. Akhirnya banyak penjilatnya kok. Sampai Pemkab Toba aja dapat goni bekas kan. Dari TPL untuk akhirnya bikin program Tarhilala itu, sampah. Oh itu tadi itu ya. Itulah tempat sampahnya, itu kita bikin tempat sampah itu dari goni tepungnya. Nggak harus yang Tarhilala tadi. Nggak harus Tarhilala. Mental kepala daerahnya pun seperti itu. Terus mau gimana? Kita mau menganggap perubahan di daerah itu. Bisa toh. Ya, Bang. Makanya banyak musuhku toh. Ini nambah lagi nanti Bang musuh. Banyak. Dan biarin aja. Kan mereka yang mikirin aku kan. Iya. Kan Abang lah bintangnya, dipikirin terus kan. Akhirnya dia lupa ngasih makan anak bininya kan. Iya. Karena mikirin Togo si Morangkir, kan dia yang rugi. Tapi kalau orang yang punya kepentingan, penjilat-penjilat TPL dikasih bayar 100.000 udah senang. Itulah yang berkuar-kuar terus. Wah, TPL tidak boleh tutup. Nggak peduli. Ini toh, ini ada sejarah. Opungku burunya si Singamangaraja 12. Opungku selalu berpesan, lawan yang tidak benar. Walau nyawa taruhannya Bang. Ya, sebelum aku berangkat aku udah bilang kok. Ada teror nggak Bang sepanjang di perjalanan? Ada pernah ngintai sekali lah mobil, tapi hanya ngintai gitu. Aku sebelum jalan kaki udah aku bilang, kalau kenapa sama aku di situ kuburanku ya, di sudut itu. Karena biar memandang sawah aku bilang. Aku udah siap seperti itu sebelum aku jalan kaki. Yang dilawan kan 9 naga. TPL ini kan bagian dari 9 naga. Oke. Padahal kan kita sebenarnya orang Batak punya kan. Punguan Toga Sinaga kan lebih besar lagi daripada 9 naga. Masa kita takut? Oke. Kan di belakangku banyak warga Sinaga. Kotaknya ada. Dikit. Udah dikit nggak dipakai. Itulah jadinya. Teruslah kalian menjilat TPL. Karena akan ada akibatnya. Iya. Marbotot aja lebih besar hasilmu marbotot daripada kau jadi babunya budaknya TPL. Sebenarnya mindset kita sih sebenarnya. Kembali itu mindset kita. Iya. Dari sampai kapanpun, aku tetap akan menyuarakan tutup TPL. Nggak akan pernah berhenti. Lucunya netizen kita ini, jadi setelah jalan kaki, adalah postinganku tidak pakai hashtag tutup TPL. Dibilanglah aku sudah terima uang kan gitu. Jadi masa aku posting anakku tentang lagi ngapa-ngapain tutup TPL. Bodoh kali lah aku semua kan ada pembagian ruangnya kan. Hah? Karena nggak pakai lihat itu udah diterimanya uang dari TPL. Berarti dia pemikirannya begitu. Bahwa dia membuat aksi supaya dia dibayar, terus dia mulutnya kan gitu. Kacanya. Itu yang aku bilang. Dirimu adalah refleksi dari pola pikirmu. Iya, setuju. Kalau kau berpikir kau A, orang lain A, berarti kau A. Kalau kau berpikir orang lain tukang ngolah, berarti kau tukang ngolah. Oke. Tapi perjalanan kaki bisa disinggung nggak Bang? Kenapa itu? Efek perjalanan yang 40 hari dah atau seperti apa? Seru aja, aku anggap jalan-jalan kok. Ya, jadi gini, kan berapa sebelum aku jalan kaki itu kan sebenarnya udah ada masalah dengan kakiku. Karena aku main taekwondo sama anakku, dia sakit lah ada ini. Jadi ketika aku bilang, "Ma, aku mau jalan kaki," aku bilang sama Opunos, "Ya kau sembuhkan dulu, obatilah kakimu." Nggak aku obatin, saking jugulnya, langsung aja aku jalan kaki. Jadi makin lah dia gesekannya makin parah gitu. Jadi sakitnya kakiku ini tidak 100% karena jalan kakinya ke Jakarta. No. Aku tidak mau ngambil momen itu. No. Karena sebelum itu udah sakit kakiku. Tapi karena aku jugul, nggak kuobatin, Tambah parah. Makin jadi gitu. Jadi jangan dibilang, luar biasa ya pengorbanannya sampai kaki sakit. Enggak, kau yang menganggap itu. Enggak, sebelumnya udah sakit kok kakiku. Karena saya makin jugul jadilah makin parah kan begitu. Oke, terjawab lah sudah soal TPL Bang. Thank you Bang. Jangan banyak-banyak toh. Oke Bang. Satu kebagian. Jauh masalahnya bilang. Bagus.